Bayangkan hidup di masa ketika malam begitu panjang, dan cahaya bukan berasal dari listrik, melainkan dari lilin kecil yang mudah padam tertiup angin. Dunia dipenuhi doa dan ketakutan, bukan karena Tuhan menakutkan, tapi karena manusia belum berani berpikir sendiri. Seandainya aku hidup di abad itu, mungkin aku akan jadi seseorang yang bingung di antara iman dan rasa ingin tahu. Mungkin aku akan menatap bintang dan bertanya, benarkah semua ini berputar mengelilingi kita? Lalu buru-buru menunduk, takut ada mata yang mendengar. Namun di balik segala kegelapan, aku percaya selalu ada secercah nyala kecil. Sebuah cahaya yang lahir dari keberanian sederhana. Keberanian untuk bertanya. Dan mungkin disitulah awal mula manusia menemukan dirinya kembali. Bukan sebagai makhluk yang tunduk, tapi sebagai makhluk yang berpikir. Abad pertengahan sering disebut sebagai masa kegelapan. Tapi sejujurnya, dunia kala itu tidak benar-benar gelap. Matahari tetap terbit, lilin tetap menyala, dan kehidupan tetap berjalan. Yang gelap sebenarnya bukan langitnya, tapi pikirannya. Manusia hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Takut pada Tuhan, pada dosa, pada gereja, bahkan pada pikiran mereka sendiri. Bayangkan hidup di masa ketika setiap hal kecil bisa dianggap dosa. Bertanya kenapa bumi berputar bahaya. Membaca buku yang bukan kitab suci bisa-bisa dianggap sesat. Di masa itu, kebenaran bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang ditentukan, biasanya oleh mereka yang memakai jubah panjang dan berbicara atas nama surga. Dan karena kebenaran hanya boleh datang dari satu arah, maka manusia belajar untuk berhenti berpikir. Gereja saat itu bukan sekadar tempat berdoa, tapi pusat kehidupan. Dari sana lahir hukum, moral, dan bahkan pengetahuan. Tapi semua itu disaring lewat satu kata sakral, dogma. Dogma berarti menerima tanpa bertanya. Dan bagi banyak orang itu terasa aman. Tidak perlu memikirkan hal rumit. Cukup taat, cukup percaya. Namun di balik ketenangan itu, ada kekosongan yang pelan-pelan tumbuh. Rasa kehilangan terhadap hakikat menjadi manusia yang berpikir. Orang-orang terbiasa menjelaskan dunia dengan keajaiban, bukan dengan alasan. Sakit dianggap kutukan, badai dianggap murka Tuhan, dan bintang di langit dipercaya menandakan nasib. Ilmu pengetahuan seperti api kecil, yang dijaga diam-diam oleh segelintir biarawan, atau filsuf yang berani mengambil risiko. Sebab satu kesalahan dalam berpikir bisa berarti kehilangan segalanya, nama, kebebasan, bahkan nyawa. Namun yang menarik, di tengah semua ketakutan itu, manusia tetap punya naluri untuk tahu. Ada sesuatu di dalam diri manusia yang tidak bisa dimatikan oleh dogma. Rasa ingin tahu. Rasa itu seperti bara kecil di tengah malam yang sunyi. Kecil tapi keras kepala. Mungkin itu sebabnya, meski diselimuti ancaman, selalu ada satu dua orang yang berani mempertanyakan hal-hal yang dilarang. Mereka bukan orang yang ingin melawan Tuhan. Mereka hanya ingin memahami ciptaannya dengan cara yang lebih jujur. Aku sering berpikir, bagaimana rasanya hidup di masa itu? Mungkin menulis seperti ini saja sudah cukup untuk membuatku dipanggil ke pengadilan iman. Mungkin suaraku tak akan didengar atau mungkin akan dibakar bersama kertas yang kupegang. Tapi ada bagian dari diriku yang justru iri pada keberanian mereka. Karena di masa di mana berpikir adalah dosa, satu kalimat sederhana seperti mengapa bisa jadi bentuk tertinggi dari perlawanan. Dunia kala itu memang penuh cahaya lilin, tapi minim cahaya nalar. Orang-orang berdoa agar dunia diselamatkan, tapi lupa menyelamatkan pikirannya sendiri. Dan mungkin disitulah ironi abad kegelapan. Manusia menatap langit untuk mencari Tuhan, padahal Tuhan juga tersembunyi di dalam akalnya yang mereka takuti. Jadi, mungkin benar dunia waktu itu gelap, tapi bukan karena malam yang panjang, melainkan karena manusia memilih menutup matanya sendiri. Rasa ingin tahu adalah naluri paling alami yang dimiliki manusia. Dari kecil kita terbiasa bertanya, kenapa langit biru, kenapa matahari terbit, kenapa hujan turun. Tapi bayangkan hidup di masa ketika satu pertanyaan sederhana bisa dianggap penghinaan terhadap Tuhan. Di abad pertengahan, rasa ingin tahu bukan dilihat sebagai tanda kecerdasan, melainkan tanda pembangkangan. Bertanya dianggap berbahaya, karena pertanyaan berarti mengguncang keyakinan yang sudah dianggap suci.
Zaman itu hidup seperti berjalan di lorong panjang yang penuh tanda jangan. Jangan bertanya, jangan meragukan, jangan mencari tahu terlalu jauh. Karena di balik setiap jangan, ada ancaman yang nyata. Bisa berupa pengucilan, penjara, atau bahkan api yang membakar tubuh di tengah alun-alun kota. Orang-orang akhirnya belajar bukan untuk berpikir, tapi untuk diam. Mereka tidak kehilangan akal, hanya keberanian untuk menggunakannya. Rasa ingin tahu dianggap ancaman, karena ia punya satu sifat yang tidak bisa dikendalikan. Ia selalu menuntut jawaban. Dan ketika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, ia akan menggali lebih dalam. Disinilah bahaya itu muncul. Sebab semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin rapuh pula tembok kepercayaan yang dibangun atas dasar ketakutan, bukan pemahaman. Bayangkan seorang petani sederhana yang melihat gerhana matahari untuk pertama kali. Ia kagum, tapi dia juga takut. Di masa itu, ia diajarkan bahwa gerhana adalah tanda kemurkaan Tuhan. Namun dalam hati kecilnya, ada rasa penasaran. Mengapa matahari bisa menghilang lalu muncul lagi? Pertanyaan itu tampak polos, tapi di dunia yang dikuasai dogma, bahkan keingintahuan yang polos bisa dianggap dosa. Karena di balik satu pertanyaan bisa tumbuh 1000 keraguan, dan bagi kekuasaan keraguan adalah musuh paling berbahaya. Manusia zaman itu hidup dalam sistem yang lebih menghargai kepatuhan daripada pemikiran. Gereja, bangsawan, bahkan masyarakat semuanya berjalan dengan logika yang sama. Kebenaran sudah ditentukan, tugasmu hanya percaya. Dan karena itu, mereka yang berani bertanya tampak seperti api kecil di tengah ladang kering, berpotensi membakar seluruh sistem yang berdiri di atas keheningan. Padahal, ironinya jelas, rasa ingin tahulah yang membuat manusia berkembang. Dari situ lahir ilmu, seni, bahkan moralitas. Tapi di abad itu, rasa ingin tahu dianggap seperti virus. Sekali menular, sulit dihentikan. Maka, cara paling mudah untuk menjaga ketertiban adalah menakut-nakuti orang, agar tidak bertanya sama sekali. Namun sejarah selalu punya celah. Di antara ketakutan itu, selalu ada mereka yang berani bertanya, walau dengan suara berbisik. Mereka tahu risikonya tapi tetap melakukannya, bukan karena ingin melawan, tapi karena mereka mencintai kebenaran. Dan di sanalah letak kemuliaan manusia, kemampuan untuk tetap mencari tahu, bahkan saat dunia memintanya untuk diam. Seandainya aku hidup di masa itu, mungkin aku pun akan ragu. Apakah bertanya sepadan dengan risikonya? Tapi di sisi lain aku tahu, diam terlalu lama membuat pikiran berkarat. Dan mungkin itulah tragedi terbesar manusia di abad ke-8. Bukan karena mereka tidak bisa berpikir, tapi karena mereka diajarkan untuk takut melakukannya. Karena pada akhirnya, rasa ingin tahu tidak pernah benar-benar bisa dibunuh. Ia bisa ditekan, disembunyikan, tapi tidak bisa hilang. Sebab selama masih ada manusia yang menatap langit dan bertanya, kenapa? Cahaya kecil itu akan terus hidup, menyalakan kembali apa yang dulu sempat dipadamkan oleh rasa takut. Sejak manusia belajar berdoa, dua hal selalu berjalan beriringan, iman dan akal. Keduanya seperti dua kaki yang seharusnya melangkah bersama. Tapi di abad pertengahan, langkah itu pincang. Kalau dipaksa berlutut di bawah iman, dan berpikir menjadi sesuatu yang berisiko. Logika bukan lagi alat untuk memahami keajaiban Tuhan, tapi dianggap sebagai upaya menggantikannya. Bayangkan hidup di masa ketika pertanyaan mengapa terdengar seperti tantangan terhadap surga. Saat seseorang mencoba menjelaskan bahwa bumi mungkin bukan pusat alam semesta, ia tidak dipuji karena penemuannya, tapi dicurigai karena keberaniannya. Di dunia seperti itu, kebenaran bukan dicari lewat bukti, tapi ditentukan lewat kepercayaan yang diwariskan. Padahal, kalau dipikir dengan kepala dingin, iman dan logika sebenarnya tidak pernah benar-benar bertentangan. Iman memberi arah, logika memberi pijakan. Tapi di masa itu, keduanya ditempatkan di dua sisi yang saling menolak. Gereja menganggap logika terlalu liar. Ia menggali terlalu dalam, mempertanyakan terlalu banyak dan membuat manusia merasa bisa mengatur kebenaran. Sementara para pemikir yang mulai mencium aroma kebebasan merasa iman terlalu mengekang, terlalu takut untuk diuji.
Dari situ lahirlah benturan besar yang mengguncang dunia pemikiran. Tokoh-tokoh seperti Galileo, Kopernikus, dan bahkan Thomas Aquinas mencoba berdiri di antara dua dunia yang saling curiga. Ada yang berusaha menyatukan iman dengan ilmu. Ada pula yang memilih berhadapan langsung dengan otoritas yang membatasi akal. Tapi satu hal pasti, semua yang mencoba berpikir di luar dogma tahu bahwa langkah itu tidak mudah. Konflik antara kepercayaan dan logika bukan cuma soal ide besar di menara biara. Ia juga hidup di dalam diri manusia biasa. Bayangkan seorang petani yang sakit keras. Ia percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi ia juga mulai mendengar kabar tentang ramuan yang bisa membantu. Dalam dirinya, dua suara bertarung. Satu berkata, percaya saja. Satu lagi berkata, coba pahami. Dan mungkin disitulah bentuk paling sederhana dari konflik itu. Bukan perang antara ilmuwan dan gereja, tapi antara hati dan kepala. Masalahnya, dunia kala itu terlalu kaku untuk menampung dua hal yang berbeda. Orang tidak diajarkan untuk mencari harmoni, melainkan memilih sisi. Dan ketika manusia dipaksa memilih antara berpikir atau beriman, sebagian besar memilih yang aman, menutup mata. Karena berpikir berarti berisiko, sementara percaya berarti tenang. Namun sejarah menunjukkan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan selamanya. Pelan-pelan muncul kesadaran bahwa memahami ciptaan Tuhan melalui logika bukan bentuk pemberontakan, tapi bentuk kekaguman. Bahwa sains tidak lahir untuk melawan iman, melainkan untuk mengenalnya lebih dalam. Kalau aku hidup di masa itu, mungkin aku juga akan bingung. Apakah aku harus percaya tanpa berpikir, atau berpikir tanpa percaya? Tapi semakin aku renungkan, semakin terasa bahwa keduanya adalah bagian dari diri manusia yang sama. Akal adalah jendela untuk melihat dunia. Iman adalah cahaya yang membuatnya bermakna. Dan mungkin kesalahan terbesar abad kegelapan bukan karena mereka terlalu beriman, tapi karena mereka lupa bahwa Tuhan tidak pernah takut pada logika. Hanya manusia yang takut kehilangan kekuasaan di balik namanya. Setiap zaman gelap selalu melahirkan segelintir orang yang berani menyalakan lilin. Mereka bukan tentara, bukan raja, tapi pemikir, penulis, dan pelukis. Orang-orang yang percaya bahwa pikiran bisa lebih tajam dari pedang, dan warna bisa lebih jujur dari kata-kata. Dari merekalah cahaya awal Renaissance lahir. Bukan sebagai revolusi besar di awal, melainkan percikan kecil dari keberanian untuk berpikir dan mencipta di tengah dunia yang menolak keduanya. Bayangkan hidup di masa ketika menulis bisa membuatmu dibakar. Tapi seseorang tetap menulis. Ketika menggambar tubuh manusia dianggap dosa. Tapi seorang pelukis tetap mempelajarinya dengan kagum. Di abad itu, keberanian tidak selalu berarti berperang di medan laga. Kadang cukup dengan memegang pena dan kuas di tangan dan menolak untuk berhenti mencipta. Para pemikir awal Renaissance seperti Petrarch, Erasmus, dan Dante mulai berani menatap manusia bukan sebagai makhluk yang hina dan berdosa, tapi sebagai makhluk yang punya nilai dan potensi. Mereka percaya bahwa memahami manusia berarti memahami ciptaan Tuhan secara utuh. Lalu muncullah pelukis pemikir seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo, yang melihat tubuh manusia bukan sekadar daging, tapi karya seni yang diciptakan dengan logika dan keindahan sekaligus. Renaissance dalam banyak hal adalah pemberontakan yang elegan. Dia tidak dimulai dengan teriakan atau perang, tapi dengan buku, lukisan, dan musik. Kelewat adalah cara halus manusia berkata, "Aku ingin mengenal dunia, bukan hanya menakutinya." Di tengah bayang-bayang gereja dan kekuasaan, para seniman dan cendekiawan itu menjadi lilin-lilin kecil, cukup terang untuk menyalakan harapan, meski selalu diambang padam. Yang menarik, banyak dari mereka tidak menolak agama. Mereka hanya menolak tafsir yang mengekang. Bagi mereka, iman dan keindahan bisa berjalan seiring. Melukis wajah manusia bukan berarti menantang Tuhan, tapi merayakan ciptaannya. Menulis tentang kehidupan bukan berarti melupakan akhirat, tapi memahami mengapa kehidupan ini ada. Dalam pemikiran mereka, Tuhan bukan sosok yang melarang berpikir, tapi yang mengilhami akal. Namun tentu saja keberanian itu punya harga. Banyak dari mereka hidup dalam ketakutan, atau memilih menyembunyikan ide-ide mereka di balik simbol dan metafora. Tapi justru di sanalah keindahan intelektual Renaissance. Pikiran-pikiran yang disamarkan, tapi tetap hidup.
Ibarat nyala lilin di bawah tudung, kecil tapi cukup untuk membuat orang lain tahu bahwa gelap tidak abadi. Kalau aku hidup di masa itu, mungkin aku tidak akan jadi pelukis seperti Leonardo atau penulis seperti Dante. Tapi aku ingin menjadi bagian dari mereka yang menolak tunduk pada ketakutan. Karena apapun bentuknya, lukisan, kata, musik, atau bahkan pertanyaan sederhana, setiap upaya untuk memahami manusia adalah bentuk keberanian yang paling tulus. Renaissance bukan sekadar era seni dan ilmu. Jadi jelas bukti bahwa pikiran manusia, sebesar apapun tekanan yang menekannya, selalu menemukan cara untuk tumbuh. Karena cahaya sejati tidak datang dari langit, tapi dari keberanian manusia untuk menyalakan lilin kecil di tengah malam yang gelap, dan percaya bahwa suatu hari, lilin-lilin itu akan menyatu jadi fajar. Setiap zaman punya titik baliknya. Abad kegelapan pun begitu. Ia tidak berakhir dengan ledakan besar atau perang dahsyat, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi. Perubahan cara manusia memandang dirinya sendiri. Dari ketakutan menuju keberanian, dari kepasrahan menuju kesadaran. Itulah awal dari kebangkitan humanisme. Saat manusia mulai berbiskoti akudah. Dan pikiranku berarti, setelah berabad-abad hidup di bawah bayang-bayang dogma dan kekuasaan, perlahan manusia mulai lelah tunduk. Mereka mulai menyadari bahwa menjadi manusia bukan hanya soal percaya, tapi juga memahami bahwa Tuhan tidak menciptakan akal untuk dikubur dalam rasa takut. Maka dari tangan-tangan para pemikir, pelukis, dan ilmuwan, muncul satu ide besar yang mengubah dunia. Manusia bukan pusat dosa, tapi pusat potensi. Humanisme tidak lahir untuk menentang agama, seperti yang sering disalahpahami. Ia lahir untuk mengingatkan bahwa manusia punya nilai yang tak kalah suci. Ia mengajarkan bahwa berpikir, mencipta, dan mencari makna adalah bentuk ibadah juga. Hanya saja dilakukan lewat akal, bukan doa semata. Dari sinilah dunia perlahan keluar dari kabut kegelapan, karena untuk pertama kalinya manusia melihat dirinya bukan sebagai makhluk kecil di bawah kuasa langit, tapi sebagai bagian dari keajaiban itu sendiri. Kita bisa melihat semangat ini dari karya-karya seni dan tulisan pada masa itu. Lukisan-lukisan mulai menampilkan manusia dengan detail dan emosi. Buku-buku tidak lagi hanya membahas tentang dosa dan keselamatan, tapi juga tentang cinta, pengetahuan, dan kebebasan. Musik tidak lagi hanya untuk memuja, tapi juga untuk merayakan kehidupan. Semua itu adalah tanda-tanda kecil dari perubahan besar. Dunia mulai mencintai manusia lagi. Yang menarik, kebangkitan ini tidak terjadi karena satu orang jenius saja. Dia masih dari kelompok kisaran yang mengalir pelan tapi pasti. Seperti air yang mengikis batu, gagasan-gagasan baru mulai mengubah struktur lama. Sekolah dan universitas tumbuh, buku mulai dicetak, dan ilmu mulai menyebar keluar dari tembok biara. Untuk pertama kalinya, pengetahuan menjadi milik publik, bukan milik segelintir orang yang duduk di menara keagungan. Humanisme membuat manusia kembali percaya pada dirinya sendiri. Joey mengajar bahwa berpikir bukan bentuk kesombongan, tapi tanggung jawab. Bahwa memahami dunia bukan berarti menyaingi Tuhan, melainkan mensyukuri ciptaannya dengan lebih dalam. Dan disinilah letak transisinya. Manusia berhenti mencari kebenaran di luar dirinya, lalu mulai menemukannya di dalam kesadaran sendiri. Seandainya aku hidup di masa itu, mungkin aku akan merasa seperti seseorang yang baru keluar dari ruangan gelap. Silau, tapi juga takjub. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa melihat dunia bukan sebagai tempat hukuman, tapi sebagai taman penuh pertanyaan dan kemungkinan. Dan mungkin itulah makna sejati dari kebangkitan humanisme. Saat manusia berhenti menunduk karena takut, Dewes mulai menatap lurus ke depan, menyadari bahwa cahaya yang ia cari di langit selama ini sebenarnya sudah lama menyala di dalam dirinya. Kadang aku membayangkan, seandainya aku benar-benar hidup di abad pertengahan, mungkin aku bukan siapa-siapa. Bukan pemikir besar, bukan pelukis terkenal, apalagi ilmuwan jenius. Mungkin aku hanya rakyat biasa yang menyalakan lilin di malam hari sambil menatap langit, menyimpan banyak pertanyaan tapi tak berani mengucapkannya keras-keras. Mungkin aku akan hidup dalam diam, tapi diam yang penuh gejolak, karena di dalam kepala selalu ada suara kecil yang berbisik, benarkah dunia harus begini? Keberanian ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk heroik.
Kadang ia justru sunyi. Tidak semua orang bisa berteriak menentang, tapi setiap orang bisa memilih untuk tidak berhenti berpikir. Dan bagi banyak orang di masa itu, berpikir diam-diam pun sudah merupakan bentuk perlawanan. Aku suka membayangkan keberanian dalam versi sederhana itu. Keberanian untuk tetap berpikir meski tahu risikonya. Untuk yang tetap menyimpan rasa ingin tahu meski dunia menyuruh berhenti. Kalau dipikir-pikir, abad kegelapan itu bukan hanya masa dalam sejarah. Ia juga bisa hidup di dalam diri kita. Setiap kali kita takut bertanya karena takut berbeda. Setiap kali kita memilih diam agar dianggap aman, kita sedang menciptakan versi kecil dari abad kegelapan itu sendiri. Mungkin bedanya, sekarang tak ada gereja yang akan membakar kita, tapi ada opini publik, algoritma, dan tekanan sosial yang bisa membuat kita padam perlahan tanpa sadar. Aku belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan otoritas luar, tapi juga melawan ketakutan dalam diri sendiri. Ketakutan untuk berpikir berbeda, untuk keluar dari barisan, untuk dianggap aneh. Tapi tanpa keberanian semacam itu, tak akan pernah ada perubahan. Tidak akan ada Galileo yang menatap bintang, tidak akan ada Leonardo yang memandangi tubuh manusia dengan rasa kagum. Tidak akan ada siapapun yang berani menyalakan lilin pertama di tengah kegelapan. Aku tidak tahu apakah aku cukup berani seandainya hidup di zaman itu. Mungkin aku akan ikut diam seperti kebanyakan orang, tapi aku ingin percaya bahwa di dalam diriku selalu ada sedikit keberanian. Meski kecil, meski ragu, tapi cukup untuk membuatku bertanya. Karena berpikir, pada akhirnya adalah bentuk keberanian yang paling manusiawi. Sekarang aku sadar, yang membuat manusia berbeda bukan sekadar kemampuannya memahami dunia, tapi kemauannya untuk tidak berhenti mencari makna. Dan keberanian terbesar bukanlah melawan orang lain, tapi menolak menjadi penonton dalam hidup sendiri. Karena tanpa keberanian untuk bertanya, manusia akan hidup di bawah bayang-bayang kebenaran orang lain. Dan itu, bagiku, jauh lebih gelap daripada abad manapun dalam sejarah. Jadi mungkin benar aku takkan jadi pahlawan. Tapi kalau aku bisa menjaga satu hal kecil saja, keberanian untuk berpikir, maka aku sudah menyalakan satu lilin. Dan kadang si satu lilin cukup untuk mengusir gelap di dalam diri. Kadang aku berpikir, mungkin abad kegelapan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Joey hanya berganti kostum. Dari jubah rohani menjadi jas modern. Dari suara gereja menjadi notifikasi media sosial. Dulu, orang takut dianggap sesat oleh pemuka agama. Sekarang orang takut dibatalkan oleh opini publik. Dulu dogma datang dari mimbar dan altar. Kini dogma muncul dari tren dan algoritma. Bedanya cuma satu. Dulu orang dibungkam karena tak punya suara. Sekarang orang berteriak bersama-sama tapi kehilangan makna. Seandainya aku hidup di abad itu, mungkin aku akan merasa terkekang oleh kepercayaan yang tak boleh digugat. Tapi hidup di zaman sekarang pun, terkadang aku merasakan hal yang sama. Hanya bentuknya berbeda. Kita memang bisa berbicara bebas, tapi apakah benar kita berpikir bebas? Atau justru kita menjadi tawanan dari apa yang sedang viral, dari kata-kata yang sedang dianggap benar oleh kebanyakan orang? Dulu kebenaran ditentukan oleh otoritas agama, kini oleh mayoritas. Tapi hakikatnya sama, siapapun yang berbeda akan dianggap aneh, salah, atau berbahaya. Di masa lalu, Galileo dipaksa menyangkal apa yang dilihatnya di langit. Sekarang seseorang bisa dipaksa diam, hanya karena pendapatnya tidak sesuai dengan arus besar media. Jadi apa bedanya antara pengadilan inkuisisi dan pengadilan opini? Mungkin hanya pada pakaian dan platformnya. Aku mulai sadar bahwa peradaban tidak selalu bergerak menuju kebebasan yang lebih luas, tapi seringkali hanya mengganti bentuk belenggunya. Abad pertengahan punya gereja yang menentukan kebenaran. Abad modern punya algoritma yang menentukan relevansi. Keduanya bekerja dengan cara yang sama. Mengatur apa yang boleh terlihat, apa yang boleh dipercaya, dan siapa yang boleh berbicara. Namun, bukan berarti semua gelap. Sama seperti dulu, selalu ada orang-orang yang berani melawan arus. Dulu mereka disebut pembangkang, sekarang mungkin disebut pemikir independen. Mereka tidak takut berbeda, tidak takut dianggap gila, karena mereka tahu pikiran yang asli lahir dari keberanian untuk tidak ikut-ikutan. Mungkin di masa kini para Galileo itu bukan lagi astronom atau ilmuwan, tapi seniman, penulis, atau bahkan anak muda yang berani mempertanyakan mengapa harus begini.
Aku sering membayangkan, kalau para pemikir Renaissance hidup di zaman sekarang, mereka mungkin akan menggunakan laptop, bukan pena, tapi semangatnya tetap sama, rasa ingin tahu, hasrat untuk memahami manusia dan keberanian untuk menggugat hal-hal yang dianggap pasti. Dan disitulah aku merasa ada benang merah yang tak pernah putus. Perjuangan manusia melawan ketakutan akan berpikir sendiri. Mungkin abad kegelapan modern ini tidak diselimuti kabut dan lilin seperti dulu, tapi dengan cahaya layar yang terlalu terang hingga membuat kita lupa berpikir. Dan di tengah semua kebisingan ini, mungkin tugas kita sama seperti para pemikir dulu, menjaga nyala kecil itu tetap hidup, nyala kesadaran, nyala nalar dan nyala keberanian untuk bertanya. Karena pada akhirnya, gelap bukan berarti tidak ada cahaya, tapi ketika manusia berhenti mencarinya. Mungkin selama ini kita terlalu sering memaknai cahaya hanya sebagai lawan dari gelap. Seolah terang itu selalu berarti tahu, dan gelap itu selalu berarti bodoh. Padahal semakin kupikir, cahaya sejati bukan sekadar soal pengetahuan atau kemajuan, tapi tentang kesadaran, tentang kemampuan manusia untuk melihat, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati dan nalar. Karena apa gunanya dunia yang terang benderang, kalau pikiran kita tetap terkurung oleh ketakutan yang sama? Abad kegelapan dulu mungkin penuh dengan takhayul, penghakiman, dan kebodohan yang dilembagakan. Tapi cahaya yang kemudian lahir dari tangan para pemikir, pelukis, dan ilmuwan bukan hanya menerangi dunia luar, melainkan menyalakan kembali kemanusiaan di dalam diri manusia. Mereka mengingatkan bahwa berpikir itu bukan dosa, dan bertanya itu bukan ancaman. Bahwa Tuhan tak bisa ditemukan lewat ketakutan, melainkan lewat pemahaman dan rasa kagum terhadap ciptaannya. Sekarang di abad yang katanya modern ini, kita hidup di tengah lautan cahaya buatan. Setiap layar menyala, setiap notifikasi berbunyi, tapi entah kenapa, banyak di antara kita tetap merasa gelap di dalam. Mungkin karena kita terlalu sibuk mencari cahaya di luar, dan lupa menyalakannya di dalam diri. Kita kejar informasi tanpa sempat mencerna. Kita konsumsi opini tanpa sempat memahami. Dunia makin terang, tapi manusia kadang makin kabur. Kehilangan arah dalam silau kemajuan. Bagiku, cahaya sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita mau mengerti. Cahaya bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang keberanian untuk mencari kebenaran itu sendiri. Ia adalah api kecil yang tumbuh dalam dialog, dalam refleksi, dalam keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Cahaya bukan milik mereka yang paling pintar, tapi mereka yang paling jujur terhadap ketidaktahuan mereka. Seandainya aku hidup di abad kegelapan, mungkin aku hanya akan menyalakan satu lilin kecil di pojok ruangan, berharap cahayanya cukup untuk membaca satu halaman buku terlarang. Tapi kini, hidup di abad modern, mungkin tugas kita bukan lagi menyalakan lilin, melainkan memastikan cahaya itu tak padam di tengah sorotan palsu yang menipu mata. Karena gelap yang paling berbahaya bukan yang ada di luar, tapi yang tumbuh di dalam kepala ketika kita berhenti berpikir dan merasa. Dan pada akhirnya, mungkin itulah makna dari seluruh perjalanan ini. Bahwa cahaya bukan sesuatu yang datang dari langit, tapi sesuatu yang tumbuh dari keberanian manusia untuk melihat dengan nalar, empati, dan rasa ingin tahu. Abad boleh berganti, tapi cahaya itu selalu sama. Sederhana, rapuh, tapi cukup kuat untuk menembus kegelapan manapun, termasuk yang kita ciptakan sendiri. Jadi jika suatu hari dunia kembali diselimuti gelap, entah karena dogma, entah karena kebodohan kolektif, kuharap masih ada satu hal kecil yang bertahan. Manusia yang berani berpikir, merasa, dan memahami. Karena selama itu ada, cahaya takkan pernah benar-benar padam. Pernah kebayang gak sih hidup di masa di mana berpikir bisa dianggap dosa? Sri, seandainya aku hidup di abad kegelapan ini, ngajak kita menyelami masa ketika dogma jadi hukum tertinggi, dan rasa ingin tahu bisa bikin seseorang dicap sesat. Tapi di balik kelamnya zaman itu, justru lahir keberanian intelektual, para pemikir, seniman, dan manusia biasa yang memilih menyalakan lilin kecil di tengah gelapnya ketakutan. Lewat perjalanan ini kita belajar bahwa cahaya sejati bukan cuma pengetahuan, tapi kesadaran dan keberanian
untuk tetap berpikir jernih di tengah kebisingan dunia modern. Abad kegelapan bisa berganti rupa, tapi sumber cahayanya selalu sama. Manusia yang berani bertanya. Kalau kamu suka bahasan reflektif dan historis seperti ini, tentang manusia, pemikiran, dan makna hidup, jangan lupa follow channel ini. Karena di sini kita bukan cuma belajar sejarah, tapi juga belajar memahami diri sendiri lewat kaca waktu.